warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masa kini, di talk show kita kali ini ada yang berbeda dan pastinya unik. Jadi kita akan membahas tentang sejarah. Bersama saya kini telah hadir Bapak Tarmizi Abdul Hamid, di mana beliau suka mengoleksi naskah-naskah kuno dari zaman prasejarah ya Pak ya? Iya. Bapak tolong dong diperkenalkan sedikit. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarmizi Abdul Hamid. Profesi selama ini ya di budaya, kemudian menjadi kolektor dari benda-benda peninggalan masa lalu, terutama manuskrip. Jadi akrab dipanggil dengan Cik Midi selama ini. Nah, berarti Putri panggil Cik Midi aja ya, biar lebih akrab. Ya. Cik Midi, dari tadi Putri lihat-lihat nih kan, banyak sekali barang-barang peninggalan sejarah dari zaman dahulu kala ya. Termasuk ini juga ya Cik Midi ya, manuskrip atau naskah-naskah kuno ya. Kalau boleh tahu nih dari tahun berapa sih Cik Midi suka mengoleksi ini? Baik, ini saya koleksi pada awalnya tahun 1995. Jadi kita koleksi ini pelan-pelan hingga menjadi ratusan dari manuskrip itu sendiri. Apa sih awalnya membuat Cik Midi itu ingin mengoleksi naskah kuno ini? Kita sebagai putra Aceh, rasanya bertanggung jawab terhadap berseraknya manuskrip di seluruh Aceh ini tanpa perhatian dari manapun, terutama menyangkut dengan keberadaan manuskrip itu sendiri. Karena keberadaan manuskrip kalau di tangan-tangan masyarakat yang awam ini ditelantarkan begitu saja, karena dia tidak memahami arti dari kandungan manuskrip itu untuk secara menyeluruh. Padahal kalau kita tahu itu isi manuskrip itu semua adalah isi apa yang beliau pikirkan pada masa-masa abad ke-17 masa kerajaan Aceh Darussalam. Jadi apa yang dipikirkan oleh leluhur kita pada masa lalu itu dicurahkan ke dalam manuskrip. Artinya manuskrip di sini adalah tulisan tangan asli, bukan cetak. Jadi tulisan tangan asli, bukan proses dengan mesin. Jadi dikatakan manuskrip. Dia bernilai di bidang sejarah dan budaya ketika dia berumur 50 tahun ke atas. Artinya di sini ini sudah berumur hampir 400 tahun manuskrip yang ada di koleksi saya sendiri ini. Ya. Jadi sudah sangat melengkapi dari proses-proses syarat-syarat dari cagar budaya. Jadi manuskrip ini adalah menjadi referensi sejarah dan budaya dunia. Jadi bukan kita di Aceh saja, menjadi rujukan para pemburu ilmu, terutama mereka yang sedang menuntut ilmu, baik skripsi, disertasi, dan tesis. Jadi mereka sangat membutuhkan referensi sebagai bukti autentik. Kembali kepada Aceh, kalau ini tidak ada lagi, kita hilang dari peradabannya. Jadi yang kita sebut-sebut Aceh sebagai berperadaban yang sangat tinggi, terutama puncak gemilangnya abad ke-17, kita tidak bisa memberi bukti. Ketika kita tidak bisa memberi bukti, kita tidak ada lagi istana, sudah dihancurkan oleh Belanda, dan benda-benda lainnya yang banyak dimusnahkan oleh para penjajah. Nah, yang masih tersisa sekarang adalah catatan para ulama masa lalu, seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, keberadaan manuskrip itu sampai tahun 2004 itu mengalami bencana alam tsunami sebanyak 115 manuskrip. Setelah itu ada yang tersisa. Nah, inilah yang kita kumpulkan hari ini lagi. Jadi tersisa dari tsunami itu. Jadi yang di rumah itu habis semua. Nah, ini yang tersisa adalah berada pada tempat lain, yang kita tempatkan pada tempat lain yang paling aman. Kemudian ada sebagian kita bawa pulang kembali dari negara Brunei Darussalam. Jadi sebelum tsunami, manuskrip koleksi kita ini dipamerkan untuk Asia Tenggara, berpusatnya di Brunei Darussalam. Artinya
Artinya di sini secara dunia manuskrip Aceh ini sangat luar biasa dikenal karena dia mengandung informasi segala peristiwa, catatan jejak rekam pada masa lalu. Jadi terkumpul dalam manuskrip yang kita kumpulkan hari ini, bisa kita lihat kembali, bisa kita pegang-pegang, bisa kita cium-cium, ya, untuk memberi penghormatan kita kepada para leluhur yang telah memberi ilmu kepada kita. Nah, manuskrip ini banyak sekali diambil referensi oleh orang Malaysia, Brunei Darussalam, kemudian muslim-muslim dari Inggris, dari mana saja sudah datang kemari untuk melihat informasi yang tersebut dari manuskrip itu sendiri, termasuk takbir gempa. Jadi ketika gempa kita buka manuskrip, ketika gempa kita buka manuskrip. Artinya apa yang tersebut dalam manuskrip catatan peristiwa masa lalu. Nah, ketika catatan peristiwa masa lalu gempa ada dalam manuskrip yang disebutkan sangat lengkap dan detail, berarti Nusantara ini, Aceh ini kerap dengan bencana alam, terutama gempa bumi. Sejauh ini sudah ada berapa manuskrip nih sama Cik Midi? Baik, manuskrip yang terkumpul sampai saat ini, kemarin kita sudah identifikasi, kita hitung semua, waktu ada tim dari Perpusnas Jakarta, itu sebanyak 586 manuskrip, hampir 600, jadi ratusan manuskrip. Jadi yang sempat kemarin dilakukan pelestarian oleh Pusat Preservasi Naskah Kuno dan Alih Media Perpusnas Jakarta, ya sebanyak 150 manuskrip. Gitu. Berarti dari tahun 95 Cik Midi mengumpulkan manuskrip ini dari daerah ke daerah, bahkan antar negara ya? Iya, kita kumpulkan terutama yang paling banyak di Aceh. Di Aceh. Tidak ada satu buku seperti ini, satu lembar pun jadi. Itu gimana tuh mendapatkannya tuh, Cik? Iya, mendapatkan tergantung orangnya. Kadang-kadang kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan itu, ya. Kadang-kadang orang yang sangat baik diwakafkan kepada kita. Tapi sangat sedikit itu, karena mereka tahu ini sangat bernilai. Lebih banyak yang kita ambil alih dengan membayar kompensasi. Jadi bukan kita beli, ya. Bukan kita beli, jadi kita bayar kompensasi, kita menghargai dari saudara kita ini. Mereka masih mengumpulkan itu, masih memelihara itu. Jadi untuk kita pindahkan ke tempat lain, tempat yang lebih aman, seperti ini sudah aman, untuk menjadi bahan bacaan nanti di kemudian hari. Jadi walaupun ini tidak bisa dipakai lagi nih, runtuh, tadi saya kasih nampak dari watermark, dari kertas yang berkualitas tinggi. Kalau kertas yang tidak berkualitas tinggi, dia sudah hancur. Jadi karena kertas ini berkualitas sangat tinggi, jadi sudah 400 tahun dia masih bisa. Nah, kita hasilnya baca. dari seluruh manuskrip itu, dari hampir 600 manuskrip memiliki makna yang berbeda-beda ya? Oh, jelas. Ini di depan kita ini apa nih, Cik Midi, kalau boleh tahu nih? Nah, itu naskah dari Tauhid. Naskah Tauhid ya, fikih ya. Ini ada tulisannya. Iya. Kalau yang ini? Yang ini tafsir. Tafsir Bahasa Arab. Ya. Dari covernya aja udah beda ya, Cik? Iya, dari covernya ini adalah kulit kayu. Kulit kayu ya? Kulit kayu masa lalu. Kemudian ada stempel-stempelnya di sini. Ada stempelnya juga? Ada stempel ini. Oh, ini masa kerajaan apa nih kalau boleh tahu, Cik Midi? Iya, masa abad ke-17 ini. Berarti masih Aceh Darussalam ya? Masih kerajaan Aceh Darussalam. Wah, ini juga kertasnya tuh beda dari sama kertas kita yang sekarang ya? Iya. Cenderung lebih tebal. Tapi ini juga udah mulai agak dimakan usia, karena kalau sistem perawatannya sekarang ya lumayan, kita tempatkan pada yang sangat bagus, sudah di cover seperti ini. Ini cover ini ya tidak bisa dimasuki lagi kutu-kutu buku, karena dia ini sudah anti asam semua. Oh, ini memang cover khusus ya, Cik ya? Cover khusus yang kita pesan langsung dari Jepang, sepenuhnya dibantu oleh Perpustakaan Nasional. Jadi kita sendiri tidak sanggup
untuk mengadakan properti naskah ini. Karena ini kan menyangkut dia sudah anti semua nih, anti dari yang binatang-binatang yang bisa merusakkan naskah itu sendiri. Nah, kemudian ini kertas uruci namanya. Uruci ini ditempelkan di sini supaya untuk menambahkan umur naskah. Jadi dia tidak termakan ke yang lain lagi. Ya. Oh begitu. Nah, jadi ini semua dilapisi dengan tisu Jepang. Tisu Jepang. Tisu Jepang dilapisi semua supaya naskahnya tetap bisa dibaca, nanti bisa tidak lebih hancur lagi. Walaupun ini sudah hancur. Nah, ini pun sudah hancur, ini kita temukan kan memang sudah hancur. Iya, benar sekali. Iya. Nah, sejauh dari pembicaraan kita tadi, banyak bantuan yang datang dari luar negeri. Apa pemerintah kita ada concern untuk baik, untuk bantuan untuk selama ini kita terus terang atas nama saya pribadi atau nama lembaga, saya tidak pernah membuat satu lembar pun proposal sampai saat ini untuk cari bantuan. Baik ke luar negeri maupun di Aceh sendiri. Nah, yang ini adalah ditawarkan dari pemerintah dari Kementerian dari Kebudayaan atas nama Kementerian Kebudayaan di Jakarta oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Mereka sebelumnya sudah meneliti dulu, mensurvei dulu seluruh Indonesia mana yang layak untuk dibuat cover. Di antaranya ada restorasi, kemudian penjelitan, manuskrip dinding, kemudian cover, kemudian ada anti jamur, kemudian ada box ada box khusus, kemudian ada laminasi manuskrip. Laminasi manuskrip itu yang sangat mahal. Jadi media ini dilapisi dengan tisu Jepang semua. Seperti ini ya? Seperti dilapisi semua. Jadi untuk menjaga ini tetap keawetan dari manuskrip ini ya? Manuskrip ini itu yang kita memang sebanyak naskah yang kita sediakan ini memang kurang mampu. Iya, betul. Karena banyak sekali habis bahan untuk sebuah manuskrip. Kecuali manuskrip yang satu lembar. Atau manuskrip yang lebih banyak lah 5 lembar. Tapi yang tebal-tebal seperti ini nih banyak sekali menghabiskan tisu Jepang. Berapa puluhan meter menghabiskan tisu Jepang karena bahannya sangat mahal. Jadi seperti itu, Putri. Nah, buat sahabat masa kini di luar sana juga kalau yang penasaran ya, boleh tuh lihat langsung gimana sih bentuk dari naskah kuno dan benda-benda peninggalan prasejarah dari zaman Kerajaan Aceh Darussalam dari abad ke-17. Pastinya CMD juga dengan senang hati membuka pintu rumahnya untuk kalian semua. Jangan kemana-mana sahabat masa kini, nantikan talkshow kita selanjutnya hanya di masakini.co. Saya Putri Zidni, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.